Yang ketiga, bertekun dalam membangun persekutuan dengan Tuhan, sehingga terus alami pertumbuhan dalam pengenalan akan Tuhan, serta semakin mengenali jati diri saya yang sejati di dalam Dia. Ketika merenungkan hal ini, saya mendapati bahwa seringkali yang menghambat langkah kaki kehidupan orang percaya yang sedang berjalan dalam rencana Tuhan adalah karena tidak bertumbuhnya pengenalan akan Tuhan di dalam diri orang yang bersangkutan. Sehingga di saat yang sama, ia juga tidak dapat mengenali jati dirinya yang sejati di dalam Tuhan. Perasaan tidak layak, intimidasi, dan berbagai perasaan negatif lainnya seringkali dipakai musuh untuk mengaburkan jati diri kita di dalam Kristus. Sehingga langkah kaki kita dengan mudah dihambat, bahkan dihentikan oleh musuh. Saya mendapati bahwa saya hanya dapat mengenali jati diri saya yang sejati di dalam Tuhan ketika saya alami pertumbuhan pengenalan akan Tuhan, karena jati diri saya ada di dalam Dia. Saya hanya bisa memahami jati diri saya di dalam Dia ketika Dia mewahyukan dirinya kepada saya. Kolose 3 ayat 3-4. Dengan saya terus alami pertumbuhan dalam pengenalan akan Tuhan, saya tidak akan lagi dapat dihentikan oleh musuh, karena saya tahu betul dan kenal secara pribadi dengan Bapa yang setia, penuh kasih, perkasa, adil, dan berdaulat. Iblis tidak akan lagi dapat membohongi saya dalam aspek kasih, kebaikan, dan kesetiaan Bapa. Kasih ilahi Bapa yang sempurna akan selalu dapat saya rasakan. Yang keempat, bertekun dalam firman dan pengajaran para rasul, serta memberi diri dilatih oleh Roh Kudus. Pedang roh, yaitu firman Tuhan, adalah senjata yang dapat saya gunakan untuk terus mengalahkan berbagai rintangan, masalah, tantangan yang ada di hadapan saya. Fakta dan data yang tidak selaras dengan firman tidak akan lagi membuat saya lemah. Tapi justru di momen itulah Roh Kudus mau membangkitkan saya untuk mengambil posisi sebagai anak raja yang dengan perkataan memerintahkan setiap fakta untuk menjadi selaras dengan kebenaran firman. Karena ketika saya kembali melihat kata kuasa dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, yaitu dalam bahasa Yunani dunamis, pun ternyata memiliki arti kekuatan untuk melakukan mujizat. Lagi pula segala sesuatu dijadikan oleh firman. Yohanes 1 ayat 1-3. Saya mau pastikan ketika saya menerima pedang roh, yaitu firman Tuhan, sebelum saya menggunakan pedang roh tersebut untuk melibas kepala musuh, saya akan gunakan pedang firman tersebut untuk pertama-tama memotong setiap keakuan atau kemanusiawian atau keduniawian yang masih ada dalam hidup saya. Saya ambil keputusan untuk menyelaraskan sikap hati, dasar keyakinan, sampai gaya hidup saya untuk menjadi selaras dengan firman-Nya. Saya percaya ketika saya terus bertekun dalam firman dan pengajaran para rasul, perbendaharaan firman dalam hidup saya semakin diperkaya, sehingga senjata saya menjadi semakin lengkap untuk mengalahkan berbagai variasi trik musuh yang ia lancarkan atas hidup saya. Ketika saya padukan ketekunan dalam meneliti firman dengan ketekunan membangun manusia roh, saya bukan hanya memiliki senjata yang semakin lengkap, tetapi saya juga menjadi semakin kuat dalam menggunakan setiap senjata yang ada. Karena Dia, Allah, yang melatih tanganku untuk berperang. Mazmur 18 ayat 34. Saya rindu manusia roh saya menjadi semakin kuat dan terlatih untuk mengangkat dan mengayunkan pedang roh. Saya percaya kemenangan akan selalu menjadi porsi kita. Yang kelima, terus hidup dalam kepenuhan sukacita yang telah Ia sediakan. Senantiasa menaikkan puji-pujian, menarikan tari-tarian, dan menyerukan sorak-sorai pengagungan bagi Tuhan. Dalam terjemahan The Passion Translation, Mazmur 149 ayat yang ke-6 dituliskan, My shouted praises are my weapons of war. Puji-pujian yang terus saya sorakkan adalah senjata perang saya. Selain firman, inilah yang menjadi senjata yang dapat membuat musuh tidak lagi dapat menghentikan saya. Pernyataan pengagungan kita terhadap Tuhan, puji-pujian, tari-tarian, dan sorak-sorai kita bagi Tuhan ternyata juga adalah senjata perang yang sangat ampuh untuk bukan hanya membungkam mulut musuh dan pendendam, tetapi juga untuk menginjak-injak setiap pekerjaan musuh selagi kita menari-nari bagi Tuhan.
Sukacita dan sorak-sorai kita akan membuat Tuhan begitu bersukacita dan bersorak-sorai juga. Kemenangan mutlak akan Ia karuniakan bagi kita yang terus beria-ria dan bersorak-sorai bagi Dia. Saya berketetapan untuk terus menjagai kobaran hati yang mencintai Tuhan dalam hidup saya, dan terus menjagai ketekunan saya dalam membangun hal-hal di atas. Saya mulai mencicipi hidup dalam zona bebas iblis, dan saya menginginkannya lebih dan lebih lagi. Saya mau terus tinggal di dalam Dia, di zona bebas iblis. Sungguh saya percaya pintu menuju kehidupan dalam zona bebas iblis sudah terbuka lebar. Siapapun yang bersungguh hati akan segera mengalami pekerjaan roh dan firman yang membawa mereka untuk berpindah dari kehidupan yang sekarang menuju ke kehidupan dalam dunianya, di dalam zona bebas iblis. Haleluya.